Shalom seluruh pelayan Tuhan dan semua leaders, staf gembala, keluarga Allah yang saya kasihi. Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua satu rema yang Tuhan taruh di hati saya selama beberapa minggu ini, yang judulnya adalah bersama dengan rukun. Oke, saya bacakan terlebih dahulu Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat yang sudah kita kenal ya, saya percaya semuanya sangat familiar dengan ayat yang luar biasa ini. Ditulis begini, ayat yang pertama dulu. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu judul sharing saya hari ini, bersama dengan rukun. Ternyata itu kunci untuk memiliki atmosfer yang baik dan indah. Saudara bersama dengan keluarga mungkin bisa jadi tinggal di rumah yang sederhana. Tapi kalau rukun, saya yakin saudara akan menikmati atmosfer yang baik dan indah di dalam keluarga saudara. Demikian pula halnya di dalam kelompok sel kita masing-masing. Demikian pula di dalam gereja kita. Saya yakin kalau kita rukun, maka kita akan menikmati atmosfer yang baik dan indah. Dan di mata Tuhan itu alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau ada kerukunan di dalam kelompok sel, di dalam keluarga saudara masing-masing, di dalam gereja kita. Jadi mulai saat ini saya ajak kita semua ayo berdoa supaya atmosfer yang baik, atmosfer yang indah ini ada di dalam gereja kita, di dalam kelompok sel, di dalam keluarga kita. Di dalam nama Yesus, atmosfer yang tidak menyenangkan, atmosfer yang negatif, atmosfer yang gerah, yang tidak enak, dilenyapkan dari tengah-tengah kita. Dan saya berdoa atmosfer yang positif, yang penuh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, mulai saat ini ditambah-tambahkan. Oke, sekarang ayat yang kedua saya bacakan buat saudara. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi saudaraku yang luar biasa, kerukunan ternyata menarik minyak yang baik untuk mengalir. Anda harus tangkap itu. Kesatuan itu punya kuasa menarik urapan dan kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Dan urapan itu mengalir dari atas ke bawah. Di dalam keluarga saudara itu mengalir dari kepala keluarga sampai ke seluruh anggota keluarga. Di dalam gereja mengalir dari gembala, sidang, dari pelayan Tuhan sampai seluruh jemaat yang ada. Oke, jadi ada impartasi yang jelas. Ada kegerakan yang luar biasa yang akan terjadi di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, ada minyak yang baik yang mengalir. Oke, ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Alkitab mencatat itu seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi coba saudara bayangkan bagaimana sebuah gunung diselumuti dengan kabut yang sangat pekat, dengan embun yang sangat pekat. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau ada kesatuan, kalau ada kerukunan, Anda bisa lihat
Anda, keluarga saudara, kelompok saudara, gereja kita akan diselimuti dengan embun berkat Tuhan yang sangat pekat. Saya percaya ini yang sedang Tuhan kerjakan. Sampai basah kuyup dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu. Dan tentunya bukan cuma berkat jasmani, karena berkat dari Tuhan jauh lebih besar dari berkat materi. Lebih dari itu, berkat-berkat rohani, berkat-berkat ilahi Tuhan akan curahkan atas kita. Pertumbuhan rohani yang pesat. Kalau ada kerukunan, ya nanti jemaat saudara akan lihat, semakin berakarnya, bertumbuhnya, berbuah-buah lebatnya cepat, ya banyak jiwa yang dipertobatkan, diselamatkan, ada karunia-karunia roh yang dikobarkan. Yesaya 60 tergenapi. Dan sungguh-sungguh tahun ini jadi tahun kemuliaan Tuhan. Kuncinya adalah kerukunan. Rahasianya adalah kesatuan. Oke, ada pepatah yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi bangun kesatuan itu di dalam keluarga, bangun kesatuan dalam kelompok sel, bangun kesatuan di dalam gereja, dimanapun kita berada, Tuhan perintahkan kita bangun kesatuan. Oke, saudara harus mengerti bahwa satu target yang selalu diincar sama iblis, sama musuh, adalah menghancurkan kerukunan, menghancurkan kesatuan. Dengan cara gimana? Yaitu menimbulkan kesalahpahaman dulu, menimbulkan kebingungan terlebih dahulu, sehingga muncul yang satu tersinggung sama yang lain, marah sama yang lain, yang satu kecewa sama yang lain, terluka sama yang lain. Kalau sudah seperti itu, akhirnya pertengkaran, akhirnya ketidakpuasan. Dan pertengkaran, ketidakpuasan akan digosok terus, makin tajam, makin runcing. Dan finalnya yang iblis mau adalah perpecahan. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara super waspada. Jangan biarkan keluarga saudara dipecah belah. Jangan mau kelompok usaha saudara dirusak kerukunannya. Jangan izinkan kesatuan gereja kita diganggu. No. Hari ini pesan firman Tuhan buat kita semua. Kita bangun kesatuan. Kita pelihara kerukunan. Oke? Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana caranya membangun dan memelihara kerukunan itu? Saya bacakan Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Oke, satu ayat demi satu ayat kita kupas bersama-sama. Ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Berarti ini bicara buat saudara dan saya ya, orang-orang pilihan Tuhan. Ini perintah firman Tuhan berbunyi begini. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yes, ini kunci memelihara kerukunan. Oke, yang pertama tadi apa? Kenakan belas kasihan. Saudaraku, kalau ada yang lebih lemah dari Anda, kita tidak seharusnya menertawakan atau memandang rendah. Miliki hati yang penuh dengan belas kasihan, yang kuat, justru menolong yang lemah. Oke, ya tunjukkan rasa hormat saudara pada sesama jemaat. Kita harus saling menghargai sesama pelayan Tuhan di dalam kelompok sel, di dalam gereja. Mari kita kenakan belas kasihan. Yang kedua, kenakan kemurahan. Karena ini salah satu buah roh juga, murah hati, suka menolong, suka membantu. Apalagi dalam situasi dunia saat ini sedang dalam keadaan kegelapan dan kekelaman ini, banyak orang yang sedang struggle, yang sedang bergumul di dalam hidupnya. Ini momen kita bermurah hati. Ini momen kita menunjukkan kasih Tuhan. Ini momen kita mendukung mereka, menolong mereka, menopang mereka. Jadi kenakan belas kasihan ini akan memelihara kerukunan dan kesatuan di antara kita, di keluarga saudara, di kelompok sel Anda, di gereja kita.
dijaga. Dengan cara apa? Dengan cara kenakan kemurahan. Yang ketiga, kenakanlah kelemah lembutan. Jadi dalam pergaulan dengan saudara seiman yang lain, firman Tuhan memerintahkan kita kenakan kelemah lembutan. Salah satu bentuk kelemah lembutan itu, saudaraku, adalah tidak menyimpan kekesalan di dalam hati. Kalau saudara nyimpan kekesalan di dalam hati, nggak bisa lemah lembut. Ya mungkin cuma kayak di kata-kata, tapi di dalam hati nggak bisa. Padahal lemah lembut itu terpancarnya dari hati. Jadi jangan simpan kekesalan di dalam hati. Ya, kelemah lembutan itu artinya juga bersedia dianggap salah. Tidak selalu harus kita yang benar setiap saat. Tidak pahit hati. Tidak maunya hanya menang sendiri saja. Kita percaya satu dengan yang lain. Kita percaya ada masalah tapi ada jalan keluar. Dan kita mau menunjukkan rasa hormat kita satu dengan yang lain. Itu roh kelemah lembutan. Dan kita berdoa mulai saat ini Tuhan tambahkan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Yaitu kelemah lembutan. Dan yang keempat, tadi firman Tuhan berkata, kenakan kesabaran. Apalagi kalau sedang ada perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Ya, saya ajak saudara, firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengenakan kesabaran. Jadi ketika berkata-kata jangan berbicara dengan nada yang keras, yang pedas, ya, dengan amarah. Mari kita belajar untuk mengekang lidah kita, untuk menahan mulut kita. Kadang-kadang di dalam keluarga pun, ya keluarga kita masing-masing, kadang-kadang perbedaan kita sama pasangan kita, ya, ketika pasangan kita beda pendapat sama kita, terus ngomongannya keras, kita tergoda untuk jawab lebih keras lagi. Tapi saudara harus mengingat firman Tuhan, kenakan kesabaran. Kadang-kadang kita cukup mengekang lidah kita, cukup kita belajar untuk mengekang mulut kita. Maka yang tadinya suasana sudah tegang, akan jadi kendur lagi. Ya, tunggu beberapa waktu, itu akan jadi kendur kembali. Suasana yang tadinya sudah negatif jadi positif kembali. Yang tadinya sudah gak enak jadi indah kembali, jadi menyenangkan kembali. Karena itu kenakanlah kesabaran. Ya, ada kuasa yang sangat besar kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ini poinnya, ampunilah, seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, yang namanya hidup dalam keluarga, yang namanya hidup bersama, selalu ada gesekan, selalu ada benturan, ada perbedaan. Itu manusia. Dan sangat manusiawi. Karena itu firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengampuni. Being perfect, sempurna itu berarti bukan berarti tidak ada kesalahan sama sekali. Sempurna itu buat saya di dalam satu keluarga, dalam kelompok sel, dalam gereja adalah sekalipun ada kesalahan, sekalipun ada kekurangan, tapi kita ambil keputusan mengampuni. That is perfect. Itu baik, itu indah, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Harusnya beda pendapat, tapi karena ada kasih, ya sudah, kita tetap dipersatukan sebagai satu kesatuan keluarga, kelompok sel, gereja, tetap satu. Walaupun mungkin gak semuanya sama pendapatnya, tapi karena ada kasih, kita tetap satu dalam kasih Kristus. Kasih itu juga menyempurnakan. Ya, kadang-kadang antar kita, saudaraku, dan tidak terelakkan, semua keluarga, semua kelompok sel, semua gereja itu pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan. Tapi saya ajak saudara, ya, walaupun ada kekurangan dan kelemahan, tapi kasih, kalau ada kasih akan disempurnakan.
Oke, sehingga kita bisa ngomong, ya, sekalipun kita berbeda, ya, tapi engkau tetap saudaraku. Oke, ya, sekalipun tidak sependapat, tapi kita tetap keluarga rohani. Sekalipun banyak kekurangan dan kelemahan, tapi kita komit tetap saling mengasihi dan kita satu di dalam keluarga Allah. Wow, ini kasih Kristus nyata atas kita. Ayat yang ke-15, ayat yang terakhir. Oke, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Wow, saudaraku, ini luar biasa. Kita dipanggil jadi satu tubuh, dan saya percaya tubuh Kristus itu adalah tubuh yang rukun dan bersatu. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kadang-kadang ya, yang merusak kesatuan itu bukan hal-hal yang besar, tapi justru hal-hal yang kecil yang tidak ditangani dengan baik, itu yang malah bisa merusak kesatuan. Dalam keluarga, coba saudara renungkan. Ya, seringkali yang merusak kesatuan bukan karena suami istri nggak saling mengasihi. Harusnya suami istri bisa menikah karena saling mengasihi. Ya, tapi kadang-kadang perbedaan hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil sana sini, hal teknis ini dan itu yang bisa merusak kesatuan. Dalam kelompok sel juga sama, di gereja juga sama. Ya, persamaannya lebih banyak, saudaraku, daripada perbedaannya. Masalahnya kalau perbedaan ini tidak diatasi dengan baik, ya, nanti bisa di zooming, ya, dilihat dengan kaca mata pembesar yang besar sekali sehingga kayaknya semuanya beda. Padahal sebenarnya lebih banyak samanya. Sama-sama menyembah Yesus. Sama-sama kita percaya di dalam Kristus ada anugerah keselamatan. Sama-sama rindu membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara melayani Tuhan, dengan cara bersaksi, dengan cara menyelamatkan jiwa-jiwa, dengan cara memajukan pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan. Persamaannya sangat banyak dan bahkan tidak terbatas. Tapi ada perbedaan sedikit sana sini, perbedaan cara, metode dalam melakukan sesuatu, perbedaan paham sedikit di sini, di situ. Ya, perbedaan pemikiran, kapan seharusnya dimulai ibadah offline di gereja, kapan masih tetap ibadah online. Perbedaan kecil-kecil, perbedaan teknis ini itu dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin sempat terlewat, nggak diucapkan selamat ulang tahun dan seterusnya. Perbedaan kecil-kecil ini kalau kita zooming, kalau kita lihat dengan kacamata pembesar, maka kelihatannya besar sekali. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara, mari kita buka hati kita lebar-lebar, kita terima pesan firman Tuhan ini, yaitu jaga kesatuan, pelihara kerukunan, singkirkan perbedaan. Oke, hormati dan hargai saudara seiman yang lain. Tingkatkan keharmonisan dalam keluarga kita, dalam kelompok sel kita, di dalam gereja kita. Maka saya percaya janji firman Tuhan, urapan yang deras, minyak yang baik itu akan mengalir. Bahkan yang luar biasa Tuhan perintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Doa saya dalam keluargamu ada pengurapan dan berkat. Di dalam kelompok selmu ada urapan dan berkat. Di dalam gereja kita ada urapan dan berkat. Karena di mata Tuhan kesatuan dan kerukunan itu baik, itu indah. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Amin.